그냥 있지. 오빠가 준 것도 다 거기 있어. Halo cuy, kembali lagi di channel Alfarizi ini. Di video kali ini, saya akan membahas satu alur film busuk. Tentunya, yang bercerita tentang seorang pria yang baru saja mengenal seorang wanita cuy. Namun, si pria ini langsung dapat jatah enak-enak ya cuy. Tanpa menunggu si Joni bangun, langsung saja kita masuk ke alur filmnya. Di awal film, terlihat seorang pria yang bernama Solikul yang sedang menelepon pacarnya cuy. Namun, dilihat dari raut wajahnya, si Solikul ini sedang ada perselisihan dengan pacarnya itu. Setelah selesai kerja, Solikul pun langsung pergi menuju rumah pacarnya itu cuy. Sesampainya di depan kamar pacarnya, si Solikul ini mendengar suara celepak-celepok yang berasal dari dalam kamar pacarnya itu cuy. Mendengar hal itu, Solikul pun langsung masuk dan ia melihat pacarnya sedang vaksinasi bareng bersama pria lain cuy. Setelah kejadian itu, Solikul pun menjadi galau gundah gulana ya cuy. Keesokan harinya, datanglah teman Solikul yang bernama Tumiran. Ia mengajak Solikul untuk minum amer bareng cuy. Di saat mereka minum bersama, Solikul pun curhat tentang apa yang dialaminya. Malam harinya, di saat Solikul mau pulang, ia bertemu dengan pacarnya lagi cuy. Di situ pacarnya memberikan semua barang yang pernah Solikul berikan kepadanya. Hal itu membuat Solikul sangat marah dan membuatnya makin galau tingkat dewa ya cuy. Keesokan harinya, di saat Solikul masih tertidur di sofa rumahnya, tiba-tiba terdengar suara orang yang sedang mengetuk pintu rumahnya cuy. Ternyata setelah dibuka, terlihat wanita cantik yang ingin meminta pertolongan kepada Solikul ini. Wanita itu bernama Jumi. Ternyata Jumi ini baru saja pindah dan sekarang menjadi tetangga baru dari Solikul cuy. Di situ Jumi meminta bantuan kepada Solikul untuk membantunya mengangkat barang-barangnya. Setelah itu mereka berdua pun berkenalan. Scene berganti pada malam harinya, di mana terlihat mereka berdua yang sedang minum amer bersama cuy. Di situ Solikul pun curhat bahwa dirinya baru saja putus dengan pacarnya dan mengatakan bahwa semua wanita itu sama saja seperti mantan pacarnya. Jumi pun berkata, tidak semua wanita seperti itu. Ia lalu berkata jika dirinya ingin enak-enak bersama Solikul cuy. Mendengar perkataan Jumi, Solikul pun tak percaya dan menganggap Jumi yang sudah mabuk ya cuy. Solikul pun pergi dan mengabaikan Jumi. Setelah sampai di kamarnya, terlihat Solikul yang sedang video call bersama Jumi cuy. Di situ Jumi pun merayu Solikul dengan memperlihatkan bentuk nutrijel kembar yang dimilikinya cuy. Solikul yang tak tahan melihat nutrijel kembar seempuk itu, ia pun langsung pergi ke kamar Jumi cuy. Dan tak tunggu waktu lama, terjadilah celepak-celepok di situ cuy. Keesokan harinya, di saat Jumi yang sedang mandi, ia meminta tolong pada Solikul untuk mengambilkannya sabun cuy. Solikul pun masuk dan tentu saja terjadilah celepak-celepok lagi cuy. Setelah itu mereka pun pergi refreshing, jalan-jalan ke taman bersama. Malam harinya, di saat Jumi dan Solikul yang sedang makan malam bersama,
tiba-tiba ada teman Solikul yang bernama Wawan melihatnya. Wawan pun langsung menyusul Solikul dan bertanya siapakah wanita yang sedang bersamanya itu. Pertanyaan itu pun dijawab Jumi yang berkata bahwa ia adalah pacarnya Solikul. Di saat Jumi pergi ke kamar mandi, Wawan pun kembali bertanya kepada Solikul siapa wanita itu. Solikul pun menjawab bahwa dirinya juga bingung karena mereka berdua baru saja kenal. Namun si Jumi langsung mengajaknya untuk enak-enak Joy. Mendengar jawaban Solikul, Wawan pun mengira Jumi hanya sebagai wanita penghibur saja. Jadi Wawan ini siap bayar mahal jika Jumi mau enak-enak dengannya. Mendengar hal itu, Solikul pun menjadi marah dan mengusir Wawan pergi. Keesokan harinya, terlihat Solikul dan Jumi yang terlihat sangat bahagia. Namun, tiba-tiba Solikul teringat perkataan Wawan semalam. Di saat ia melamun, memikirkan hal itu, tiba-tiba Jumi pun datang dan mengajaknya untuk jalan-jalan. Ketika di jalan, Solikul pun bertanya kepada Jumi dari mana dirinya berasal. Namun, Jumi ini malah marah-marah dan mengatakan jika masih ingin enak-enak, jangan tanyakan lagi hal itu. Tiba-tiba, si Wawan telepon dan mengajaknya minum bersama. Ketika lanjut di jalan, si Solikul ini bertemu dengan mantan pacarnya Joy. Terlihat mantannya itu kaget karena Solikul bisa jalan dengan wanita cantik itu. Malam harinya, terlihat Wawan, Jumi, dan Solikul yang sedang minum-minum bersama. Di sini, si Wawan mencoba sedikit merayu-rayu Jumi Joy. Solikul terlihat cemburu dan langsung menyuruhnya untuk pergi. Wawan yang diusir itu lalu terlihat merencanakan sesuatu. Ia menelepon mantan pacar Solikul untuk mengajaknya bertemu di sebuah hotel. Di sisi lain, ia akan mengajak Jumi untuk ketemuan. Setelah beberapa saat, karena Jumi yang sudah terlalu banyak minum, ia pun teler Joy. Wawan pun membawanya ke sebuah kamar hotel. Niat mau dapat jatah, malah si Jumi ini menendang si Joni dari Wawan hingga membuatnya pingsan Joy. Dan Solikul yang melihat mantan pacarnya tidur di sampingnya, ia pun kaget dan langsung pergi keluar dari kamar itu Joy. Mereka berempat pun bertemu dan terjadi kesalahpahaman antara Jumi dan juga Solikul. Sesampainya di rumah, Solikul pun minta maaf dan mengatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa dengan mantan pacarnya. Ia juga bilang bahwa takut jika harus kehilangan Jumi. Mereka berdua pun baikan kembali dan memutuskan untuk pergi ke suatu tempat untuk berlibur hanya berdua saja. Di suatu malam, terlihat Solikul dan Jumi yang sedang bersama di sebuah kolam renang. Karena terbawa suasana bercocok tanam, mereka berdua pun melakukan enak-enak di situ Joy. Namun tanpa mereka ketahui, mantan pacar Solikul dan Wawan melihat hal itu. Hal itu pun membuat mereka berdua juga ingin melakukan cocok tanam itu Joy. Setelah 3 minggu berlalu, Jumi pun mengatakan pada Solikul bahwa dirinya harus pergi. Jumi berkata bahwa dirinya ini dari masa depan Joy. Sebelum perpisahan, mereka berdua pun melakukan cocok tanam bersama. Setelah itu, Jumi pun pergi meninggalkan Solikul. Setelah kejadian itu, Solikul pun terlihat sangat sedih hingga beberapa hari mengurung diri. Di saat ia mulai bekerja, di kantornya terlihat seorang wanita yang sama persis seperti Jumi Joy. Namun wanita itu bernama Sulasi.
Solikul yang melihat wanita itu meyakinkan bahwa ia adalah cinta sejatinya. Namun si Sulasi ini tidak tahu dan tidak mengenal Solikul. Karena memikirkan Jumi, Solikul pun melamun dan membuat dirinya tertabrak suatu mobil yang membuatnya kritis cuy. Sulasi yang mengetahui hal itu lalu memikirkan Solikul dan lama-kelamaan mengingat tentang Solikul itu. Di rumah sakit, di saat Solikul sudah siuman dan Sulasih menemui Solikul, ia mengatakan bahwa dirinya sudah mengingat semuanya. Mengetahui hal itu, Solikul pun sangat tak tampak lagi kalau lagi sakit ya Joy. Mereka berdua pun berpelukan dan bahagia. Sekarang mereka bisa hidup bersama lagi. Dan kemudian film busuk ini pun selesai.